Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunjina min khizyi yaumin azim yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang pertama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, yaitu nikmat kesehatan, yaitu nikmat kesempatan, nikmat kebahagiaan, dan yang paling penting adalah nikmat iman. Kita syukuri dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan nikmat itu ketika nanti dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik, yaitu dengan penuh rasa syukur. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian betul-betul akan ditanya yauma idzin, pada hari kiamat, 'anin na'im, yaitu terkait dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian semua. Artinya seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita akan dipertanyakan. Apakah nikmat itu akan semakin membuat kita semakin taat kepada Allah atau semakin maksiat? Kemudian marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, karena iman dan takwa ini adalah sebaik-baik bekal ketika kita pulang kampung, yaitu ke kampung akhirat. Di antara bentuk ketakwaan adalah dengan mensyukuri nikmat, yaitu menjadikan nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai sarana untuk taqarrub kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, kita saat ini berada di akhir tahun atau di ujung tahun Masehi, bahwa sepatutnya kita perlu melakukan koreksi, evaluasi. Yang pertama, apakah hidup kita ini sudah termasuk berkualitas? Artinya hari-hari yang kita lalui, waktu yang kita habiskan, yaitu dihabiskan untuk perkara-perkara yang sifatnya produktif, yang sifatnya memberikan manfaat dan maslahat, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, maupun untuk orang banyak. Apakah hidup kita ini sudah termasuk berkualitas? Yang kedua, kita harus juga introspeksi atau mengevaluasi apakah ibadah-ibadah kita yang kita kerjakan selama setahun ini adalah ibadah yang berkualitas pula, yaitu ibadah yang menghadirkan kebaikan untuk diri kita. Setelah kita menjalankan proses-proses ibadah, hidup kita semakin tenang atau tidak. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya
hidup yang berkualitas dan ibadah yang berkualitas akan menjadikan hidup kita ini menjadi lebih baik. Kalau seandainya setelah masih dalam setahun ini kita ini beribadah, tetapi masih banyak hal-hal yang merusak kehidupan kita, maka tentu ibadahnya kurang maksimal, kurang berkualitas. Yang kedua, kualitas ibadah juga indikatornya adalah semakin meningkatnya amal-amal soleh. Umpamanya kalau ibadah wajib diikuti dengan ibadah sunnah. Umpamanya kalau kita diberikan harta, harta dibelanjakan kepada perkara-perkara yang bermanfaat baik untuk diri sendiri, keluarga maupun orang banyak. Kita perlu mengevaluasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengukur kira-kira nanti tahun depan apa saja yang akan kita kerjakan. Apa yang kurang di tahun lalu disempurnakan pada tahun depan. Karena pada hari ini kita yang bekerja di kantor-kantor biasanya menyusun RAPB, yaitu rencana anggaran pendapatan dan belanja. Kita adalah umat akhirat. Apakah kita juga telah menyusun rencana hidup kita, rencana ibadah kita, rencana amal-amal soleh yang akan kita kerjakan? Jangan sampai rencana di kantor selesai semua, tetapi rencana hidup kita, yaitu rencana husnul khotimah, belum kita pikirkan. Maka di akhir tahun ini, sekitar 70 hari menjelang Ramadan, kita melakukan evaluasi apa saja yang kita lalaikan selama setahun ini, dan kita berusaha untuk memperbaikinya di tahun yang akan datang. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bahwa agar hidup kita ini berkualitas, agar ibadah kita ini berkualitas, ada beberapa hal yang perlu kita miliki. Beberapa hal yang perlu kita kuatkan. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa iman ini harus dikuatkan? Karena iman inilah yang mendorong kita melakukan sesuatu. Kita yakin bahwa solat itu akan menghadirkan manfaat kepada kita, maka kita mengerjakan solat. Kita yakin bahwa solat malam, solat tahajud akan memberikan manfaat yang luar biasa, baik di dunia maupun di akhirat. Maka atas dorongan yakin itu kita mengerjakan solat. Maka iman ini harus dikuatkan. Bagaimana cara menguatkan iman? Kita mengetahui apa saja iman itu, apa saja cabang-cabangnya. Kenapa begitu? Karena ketika kita terlalu lama berinteraksi dengan dunia, sampai lupa kepada, atau iman kita akan semakin lemah. Ada orang yang mondok beberapa tahun hafal Quran. Ketika dia dalam beberapa dekade tidak berinteraksi dengan para penghafal Quran, tidak membaca Al-Quran, malah berkumpul menghabiskan waktu dengan selain itu, maka lambat laun Al-Quran itu akan menjadi hilang. Begitu juga iman. Meskipun hari ini kita iman, lalu kita gunakan nanti habiskan waktunya untuk perkara-perkara yang dapat melalaikan iman, maka iman itu akan berkurang dengan sendirinya. Di antara iman kita lemah adalah lemahnya kita di dalam beribadah. Lemahnya di dalam beribadah. Mau beribadah wajib, malas. Beribadah juga, tapi di akhir waktu. Jarang kita mengerjakan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Ini menunjukkan bahwa iman kita sedang dalam kondisi lemah. Maka kita kuatkan iman, yaitu dengan cara mempelajari, mencari ilmunya, dengan cara berkumpul dengan orang-orang soleh, mengikuti pengajian-pengajian, dan
berusaha maksimal mengerjakan amal-amal ibadah. Kemudian yang kedua yang harus dikuatkan agar hidup kita ini tentram, agar ibadah kita berkualitas, yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu agama harus ditingkatkan. Orang yang tidak paham ilmunya sholat, maka sholatnya akan kocar-kacir. Orang yang tidak paham tujuan sholat, maka dia hanya sekedar melepas kewajiban saja, yaitu mengerjakan sholat, habis itu selesai. Maka ilmu ini menjadi penting. Kemudian Allah dalam surah Az-Zumar berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina hum la ya'lamun." Kata Allah, katakan Muhammad bahwa tidak sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang ulul albab, memiliki akal fikiran, mampu mengembangkan akal fikirannya. Artinya orang yang pintar pasti dia mengambil pelajaran. Artinya ilmu itu memiliki kedudukan yang penting di dalam agama, baik ilmu dalam keduniaan maupun ilmu terutama adalah ilmu akhirat. Maka kita berusaha meluangkan waktu kita untuk menambah pengetahuan. Pengetahuan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Sholat umpamanya, kita tidak tahu ilmunya sholat, maka kita wajib belajar ilmunya sholat. Kita belum menikah, maka belum wajib mempelajari ilmu tentang pernikahan. Tetapi ketika sudah akan menikah dan sudah menikah, maka mempelajari ilmu pernikahan itu hukumnya wajib, agar seorang suami tahu kewajibannya, agar seorang istri tahu kewajibannya, agar seorang rumah tangga, kepala rumah tangga tahu kewajibannya terhadap anak-anak yang dilahirkan. Nanti bulan puasa akan datang, maka memiliki ilmu tentang puasa wajib. Kenapa? Agar puasa kita dapat maksimal. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya hanya orang yang takut kepada Allah adalah hambanya yang ulama, yang memiliki pengetahuan. Memang selama ini kadang-kadang ketika menyebut ulama itu diarahkan kepada umpamanya kiai, pengasuh pondok pesantren dan semacamnya. Tidak demikian. Ulama itu adalah seluruh orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya atas dasar takut kepada Allah, atas dasar takwa kepada Allah, dia termasuk ulama. Tentu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Oleh karena itu kita berusaha dengan ilmu kita akan semakin takut kepada Allah. Di antara bukti takutnya, takwanya adalah yaitu amal soleh yang terpancar baik dari perkataan kita, perbuatan kita dan semacamnya. Para hadirin, ini penting. Kenapa demikian? Karena kita ini semakin hari semakin bertambah usia kita. Karena semakin bertambah usia kita, maka kita akan sudah lebih dekat kepada pintu kematian. Maka sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, agar ibadah kita tenang, agar hidup kita nyaman, yaitu berkumpul dengan orang-orang soleh, beribadah dengan sesama orang yang beribadah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan warka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang-orang ruku. Ini bermakna dua. Yang pertama tentang keutamaan sholat berjemaah. Kalau sholat berjemaah itu dikerjakan, maka akan hadir dalam diri kita ketenangan dan kenyamanan di dalam beribadah. Yang kedua, menghabiskan waktu bersama-sama dengan orang yang ruku atau orang-orang yang soleh.
Kalau kita habiskan waktu kita bersama dengan orang-orang soleh, maka insya Allah kita akan menghabiskan waktu di dalam kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagaimana pengantar kita tadi bahwa kita ini berada di penghujung tahun Masehi. Oleh karena itu kita berusaha untuk mengevaluasi hidup kita, ibadah kita. Apakah dalam setahun ini hidup kita ini telah berkualitas, telah produktif, atau setahun ini kita menghabiskan waktu kita untuk perkara-perkara yang lalai. Yang kedua, mengevaluasi ibadah kita. Apakah ibadah kita ini sudah maksimal atau belum? Pertanyaannya, dalam satu minggu fullkah sholat berjemaah kita? Kurangkah sholat berjemaah kita? Khatam berapa kalikah kita Al-Quran dalam satu tahun? Berapa kalikah kita mengikuti pengajian di dalam satu tahun? Kita berusaha mengevaluasi agar tahun depan hidup kita semakin menjadi lebih baik, hidup semakin berkualitas. Allah berfirman, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia betul-betul berada di dalam kerugian. Mayoritas manusia rugi, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang yakin bahwa seluruh amal perbuatan kita akan dikembalikan kembali kepada kita nanti di akhirat. Oleh karena itu karena yakin, maka dia menghabiskan waktunya untuk amal soleh, untuk kebajikan-kebajikan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan orang yang tidak rugi adalah juga orang yang senantiasa berwasiat, saling nasihat menasehati, saling menguatkan agar istiqomah di dalam kebaikan, kebenaran, dan saling menguatkan supaya sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, di dalam menghadapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan, kebaikan, dan menjadikan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi masyi'ina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi dhurriyyatina. Allahumma ij'alna min ahlil khair wa min ahlit taqwa wa min ibadikas salihin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.